kenapa saya sejak tahun 2010 ya, setiap Ramadan khususnya itu adalah melakukan kegiatan di berbagai macam komunitas lintas agama ya. Yang paling penting komunitas itu adalah menyediakan waktu tentunya saja untuk tema-tema pemahaman. Alasannya simpel aja. Jadi tahun 2009 itu saya mengikuti sebuah workshop ya. Hadir di situ banyak orang gitu ya. Dan orang samping kiri saya nggak tahu bahwa dia itu adalah seorang editor dari sebuah penerbit yang ada di Yogyakarta, yaitu penerbit Kanisius. Jadi dia bilang gini sama saya, Kang Asep, Boya bikin buku gitu ya. Saya bilang, buku apa Pak? Gitu. Ini nih katanya buku tentang pemaafan. Saya bilang begini, waduh saya males lah Pak kalau bikin buku tuh. Apalagi kalau bikin buku di penerbit, kitanya juga harus beli buku kita sebanyak sekian ratus eksemplar atau sekian ribu eksemplar. Orang itu menyahut, enggak katanya, pokoknya dijamin terbit. Saya tanya, emang tema pemaafan apalagi gitu yang belum kelar itu di dalam tema pemaafan? Saya rasa sudah cukup banyak buku-buku membahas tentang itu. Nah jadi rupanya orang samping kiri saya ini Romo ya, Romo Katolik, pemimpin penerbitan di sana dan juga adalah pengajar di seminari. Jadi menurut dia bahwa banyak tema-tema pemaafan itu sifatnya adalah deklaratif gitu. Jadi sudah menjawab pertanyaan what dan why, tetapi tidak menjawab pertanyaan how. Nah jadi karena tidak menjawab pertanyaan how, sehingga orang nggak tahu gitu ya, how to-nya tuh gimana gitu memaafkan itu. Nah jadi saya penasaran tuh ya, karena saya penasaran itu saya iseng aja gitu. Kalau misalnya saya nyuruh seseorang misalnya saja cuci gitu ya, ambil sepatu, relatif lebih mudah karena itu adalah satu yang konkret. Sementara memaafkan adalah kata yang abstrak. Jadi memaafkan itu adalah kata yang abstrak, tidak ketahuan cara melakukannya seperti apa, dan itu terbukti ya pada waktu saya melakukan terapi kelompok pemaafan. Nah jadi bahkan banyak orang yang nggak tahu memaafkan itu apa, mendefinisikan memaafkan itu apa juga nggak tahu juga. Nah jadi bayangin gitu bagaimana orang diminta untuk melakukan pemaafan sementara definisinya aja nggak tahu gitu kan. Jadi barangnya yang memaafkan itu apa gitu. Nah sehingga memaafkan yang harusnya menjadi kata kerja itu menjadi sebuah kata yang seringkali diucapkan tetapi orang tidak paham. Nah kira-kira begitu mungkin sebagai awalan. Nah sehingga akhirnya saya bilang aja tuh ke tadi nih orang samping kiri saya itu, cobalah Anda buat daftar pertanyaan apapun tentang pemaafan dan saya akan bikin buku kecil tentang pemaafan itu. Nah alhamdulillah buku itu terbit sampai berulang-ulang lah ya, dicetak berulang-ulang itu sampai sekarang. Nah jadi ada buku kecil judulnya Forgiveness Therapy, maafanlah niscaya dadamu lapang. Walaupun saya sendiri nggak begitu memandang bahwa buku itu emang untuk kalangan akademisi ya, tetapi buku itu ya lebih sebagai pegangan untuk orang awam saja. Nah saya juga kaget-kaget aja kalau buku itu banyak dirujuk terutama oleh mahasiswa-mahasiswa program S2 ya dalam rangka tesis mereka gitu. Nah sahabat-sahabat sekalian kita masuk saja, berikan izin saya untuk menampilkan beberapa tema ya. Jadi memang kalau yang kenapa saya menggeluti tema inilah kira-kira begitu ya. Alasannya sih sederhana saja. Jadi saya menangani beragam klien, tapi teman-teman jangan artikan klien saya itu di ruang klinik ya, seperti di PLP UIN, bukan. Saya karena saya sebagai direktur human capital di perusahaan multinasional, jadi seringkali menemukan ragam kasus lah ya, ragam kasus justru dari direktur, manajer, supervisor, staff gitu ya. Nah kasus-kasus itu kalau misalnya menggunakan tema-tema klinis namanya ya macam-macam ya, namanya macam-macam ya, dari mulai depresi gitu ya, histeria konversi, kemudian juga cemas ya, kemudian juga bisa juga maladaptif skema gitu ya, kemudian tema PTSD, kompleks PTSD, macam-macam. Nah jadi menjadi menarik adalah ketika kita dengerin obrolan mereka, semua tema itu apapun temanya, apapun nama diagnostiknya, nama diagnosisnya, tetapi tema yang samanya adalah ketidakmampuan memaafkan gitu ya. Jadi ketidakmampuan memaafkan. Jadi ini menjadi menarik nih. Jadi nah karena itu saya seringkali karena itu adalah sifatnya massal gitu ya, maka saya lihat ketimbang saya tangani satu persatu, ini konteksnya konteks company ya, maka saya bikin kelas aja tuh. Jadi kelas-kelas terapi pemaafan di perusahaan tempat saya bekerja, dan karena saya juga aktif di Kadin di sejumlah perusahaan-perusahaan lain gitu yang diundang oleh teman-teman saya. Nah jadi dari situlah kemudian saya lihat bahwa diperlukanlah sebuah gerakan sistematik masif gitu ya,
untuk melakukan kegiatan terapi kelompok pemaafan, dan itu dilakukan sejak tahun 2010 sampai ya sekarang lah gitu ya. Nah, jadi jumlah peserta barangkali rata-rata setiap komunitas setiap hari itu 30 orang, ada sampai pernah 300 orang ya. Itu mungkin total udah 30 aja lah, anggap aja kali 30 ya, udah 900 kali ya, berarti dari tahun 2010 kali 15 ya udah cukup banyak lah orang yang ikutan. Nah, jadi cukup menarik lah di dalam tema-tema ini ya. Nah, ya. Apa yang menarik, jadi kalau kita bicara forgiveness terapi berarti ada dua kata, ada kata forgiveness dan ada kata terapi. Nah, forgiveness itu apa? Nah, kalau by definisi sederhana saja sebenarnya. Jadi seseorang dinyatakan melakukan pemaafan apabila yang pertama dia pernah dizolimi. Jadi zolimi itu wajib sifatnya realistik gitu ya, dialami. Jadi kalau misalnya orang yang ngamatin, misalnya Profesor Said ngamatin orang itu dizolimi, Profesor Zarotun melihatnya itu juga dizolimi, Profesor Dr. Enam dizolimi. Jadi artinya bukan persepsi subjektif. Jadi objektif bahwa seseorang dizolimi. Nah, orang yang dizolimi ini tidak, meskipun dia bisa, tidak membalas, tidak melakukan pembalasan yang setimpal. Nah, saya menekankan pembalasan yang setimpal. Nah, ini juga yang paling sulit memang. Pembalasan yang setimpal boleh nggak? Kalau di dalam ajaran Islam boleh. Yang namanya adil itu membalas setimpal itu. Tetapi problemnya ketika kita sangat emosional, peluang janji untuk setimpal menjadi sulit. Bahkan kita lebih zolim. Nah, jadi diabaikan tuh membalas dendam, diabaikan walaupun kita bisa, tetapi kita mengambil respon ya, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya berlandaskan belas kasih kepada orang yang menzolimi. Nah, dalam bentuk apa belas kasih itu? Perasaan kasihan, penghargaan tanpa syarat, murah hati, dan cinta moral. Nah, jujur aja, ini kalau begitu disampaikan definisi ini, wah, itu para peserta itu ngamuk lah kayaknya. Wah, nggak sepakat gitu. Nah, jadi memang nggak mudah memaafkan itu. Jadi memaafkan nggak mudah kalau didefinisikannya seperti ini gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat selama ini sebagai pemaafan itu bukan di dalam definisi ini. Jadi banyaknya di dalam masyarakat itu memaafkan itu sama dengan pembiaran, gitu ya. Jadi memaafkannya pakai tapi. Saya sudah memaafkan tapi masih kesel. Saya sudah memaafkan tapi sebel. Saya sudah memaafkan, tapinya banyak. Nah, memaafkan pakai tapi itu ya bukan memaafkan. Maka saya jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang ya selama puluhan tahun itu tentang tema-tema pemaafan, yaitu tadi, Pak, saya sudah memaafkan, tapi kenapa saya masih suka kesel? Pak, saya sudah memaafkan, tetapi kenapa kok saya jadi gemeteran? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, karena tema pemaafannya seperti itu. Nah, kalau di dalam ajaran Islam, kan itu ada di dalam satu surat Al-Quran yang menyatakan bahwa apabila kita menjadi zolimi seseorang, maka kita punya ragam pilihan. Pilihan yang pertama membalas timpal. Tentunya lebih baik adalah orang yang melakukan pemaafan, dan akan sangat baik ya kalau kita justru berbuat baik kepada orang yang menzolimi. Jadi definisinya kalau di dalam ayat Quran itu ihsan. Nah, rupanya nih definisi psikologi tentang pemaafan itu sebenarnya lebih dekat kepada kata ihsan di situ ketimbang kepada kata afuun yang ada di dalam ayat Quran. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, tadi ada kata forgiveness dan terapi. Terapi itu apa? Terapi itu kalau misalnya kita lihat makna yang paling sempitnya adalah kuratif saja. Tetapi saya suka lihat terapi itu ke dalam bahasa yang awalnya dari bahasa Yunani kuno, terapia yang maknanya belajar. Sehingga forgiveness terapi diartikan bukan nunggu orang dendam dulu gitu, bukan orang sakit hati dulu, bukan orang langsa dulu, bukan. Tetapi gimana caranya adalah justru jauh sebelum orang itu sakit hati, jauh sebelum orang itu dizolimi, orang itu sudah mengerti apa itu pemaafan. Nah, sehingga karena terapi itu sama dengan belajar berarti adalah perubahan perilaku yang relatif permanen akibat latihan dan pengalaman. Nah, maka saya perlu berkampanye melakukan psikoedukasi tentang terapi pemaafan ini. Nah, sehingga kegiatan terapi pemaafan itu bisa lengkap nih, bisa preventif sifatnya, bisa edukatif, bisa promotif, bisa konsultatif, bisa kuratif, bisa rehabilitatif, bisa transformatif. Jadi sangat tergantung. Nah, tentunya saja saya menghindari kita terlalu banyak kuratif itu. Berarti harus kita tarik ke preventif. Artinya berarti jauh sebelum orang itu punya masalah, kita beri kompetensi orang tentang tema-tema ini. Nah, kalau kita lihat dari ragam definisi, jadi ada misalnya Kuloh, kemudian ada Worthington, kemudian ada Fred Luskin, kemudian ada Colin Tipping, kemudian ada Robert Enright. Maka sebenarnya mereka malu-malu aja mengakui agama itu. Mereka malu-malu mengakui agama. Padahal setelah saya selidiki, mereka adalah orang-orang yang agamanya taat. Seperti Worthington itu kan pendeta itu. Ya. Oh, jadi
pendeta mereka. Bahkan ada satu tokoh di dalam pemahaman itu dia adalah seorang Yahudi yang taat. Ya, jadi artinya nih menarik nih, tokoh-tokoh terapi pemahaman itu bahkan termasuk Enright adalah orang-orang yang taat dalam beragama. Cuman mereka malu-malu aja gitu ya. Artinya mengatakan itu dapat ide itu dari agama. Padahal kita jelas-jelas ide itu datangnya dari Nasrani, ada ide itu datangnya dari ajarannya Torah, Kabalah dari Yahudi gitu ya. Sehingga kalau kita membedah misalnya saja metode-metode terapi pemahaman mereka. Nah, jadi sederhananya kalau kita lihat terapi pemahaman itu maka berarti akan menyentuh beberapa aspek ini. Ada aspek fisiologi, aspek kognitif, pikiran, aspek emosi, aspek perilaku. Nah, kaitannya dengan tema yang disampaikan oleh Prof. Rena adalah kalau kita memandang manusia itu punya ruh, punya spirit di tengah-tengah itu. Nah, jadi divine forgiveness itu akan muncul. Nah, itu kan ahli-ahli berikutnya memunculkan Tuhan itu kan, jadi psikologinya psikologi yang belajar bertuhan sekarang ini alhamdulillah. Nah, itu kalau ada tema spiritual, ada tema Tuhan di situ. Jadi kalau sama saja di dalam ajaran Islam, memaafkan itu sangat sulit kalau Allahnya nggak diikut sertakan gitu. Karena memaafkan itu, afuun itu adalah sebuah perilaku yang hanya bisa dilakukan kalau di dalam kajian tasawuf adalah pada waktu orang berada di dalam kondisi nafs al-mutmainnah gitu ya. Nafs kamilah gitu. Jadi nggak mungkin gitu orang bisa melakukan pemaafan kalau dia masih di dalam nafsul amarah bisu gitu ya. Nggak mungkin dia bisa melakukan pemaafan kalau kondisi nafsnya masih misalnya saja nafs misalnya lawamah gitu. Nah, jadi perlu tingkat yang relatif lebih tinggi. Nah, karena itu memang orang memaafkan kalau dilihat dari kajian Islam, khususnya kajian tasawuf, perlu orang itu diawali dengan makam paling awal, yaitu tobat gitu ya. Jadi tobat, setelah tobat orang melakukan inabah gitu ya. Tobat menyadari bahwa ada kekeliruan. Jadi nah, di dalam tema pemaafan itu paling sulit orang ya, dari pengalaman saya nih 15 tahun lah dengan terapi-terapi kelompok ini, saya perlu melakukan provokasi kepada para peserta ya. Karena tema pemaafan itu kan ada kognitif gitu. Jadi pemaafan itu adalah sebuah perilaku yang harus logik. Harus memaafkan itu harus logik. Supaya bisa logik itu ngegedor disonansi kognitifnya menjadi penting. Nah, sehingga saya harus menunjukkan fakta-fakta, kerugian-kerugian, kesalahan-kesalahan berpikir ya. Sehingga orang-orang ini ngerasa bahwa waktunya disia-siakan sekian hari, sekian minggu, sekian bulan sejak kejadian dengan penzolim ya. Karena mereka adalah menjadi penzolim yang lebih zolim daripada penzolim aslinya. Nah, jadi orang itu hanya akan mudah memaafkan kalau nyadar, ternyata penzolim itu gua gitu. Penzolim terbesar itu bukan siapa-siapa nih, gua gitu. Nah, karena itu orang jadi ngerti tuh. Jadi kalau definisi tadi kan memaafkan adalah saya mengalami kezoliman seseorang dan saya tidak melakukan pembalasan dan saya melakukan pembalasannya dengan perilaku belas kasih. Nah, ternyata yang zolimnya saya. Berarti selama saya merasa dizolimi, saya memilih menjadi korban, saya memilih menjadi victim, saya memilih menjadi sakit, saya memilih menjadi penderita, saya melemparkan tanggung jawab kehidupan kenyamanan saya kepada pihak lain, dan saya menjadi pecundang. Nah, jadi selama orang belum menyadari itu, sulit mereka memaafkan. Jadi setelah menyadari itu, wah, mau tidak mau nih, aku ternyata paling zolim sama diri sendiri, aku tidak sayang sama diri sendiri, aku tidak peduli sama diri sendiri. Contoh misalnya ya, kalau misalnya teman-teman pengen tahu belajar CBT paling gampang itu kalau untuk dapetin data-data justru kepada orang-orang yang tidak pemaaf. Paling gampang menemukan distorsi kognitifnya banyak banget. Ya, banyak banget distorsi kognitif di orang-orang yang tidak pemaaf. Salah satunya contohnya gini misalnya, gua nggak akan memaafkan dia sampai dia datang ke gua. Itu kan distorsi kognitif. Orang zolim ditunggu, orang zolim diarepin. Nah, itu kan luar biasa gitu. Distorsi kognitifnya kan ngaco banget gitu. Nah, jadi teman-teman, tantangan di dalam tema pemaafan itu saya rasa kalau di dalam ini digambarkan menggunakan gambar lah ya. Anggap aja si biru ini adalah orang yang dizolimi oleh si merah. Jadi kalau memaafkan itu berarti kalau ada orang negatif ke saya melakukan positif. Jadi orangnya tidak sulit. Biasanya orang kalau negatif balik lagi negatif. Nah, tetapi manusia itu menarik. Di dalam ayat Quran dinyatakan bahwa manusia itu kadang-kadang licik juga. Manusia itu kadang-kadang sifatnya pikir. Kalau orang melakukan hal yang baik, belum tentu kita otomatis berbuat baik. Problemnya misalnya traktir saya itu disaidain. Sampai sekarang saya belum bisa traktir balik gitu ya. Nah, gitu misalnya membawa makanan ke rumah saya belum pernah juga itu bawa makanan ke rumah gitu ya. Profesor Syahid gitu ya mendoakan saya belum pernah
saya mendoakan balik. Jadi artinya juga ini saya itu kikir gitu. Artinya jangankan yang buruk dibalas baik, yang baik pun belum tentu. Nah, karena itu nggak mudah saya rasa kalau kita ngelihat pemaafan itu dari perspektif objek, nggak bisa. Karena seluruh kisah-kisah pemaafan yang dicontohkan Rasul adalah mereka adalah orang Rasul menunjukkannya adalah aktif gitu. Aktif. Jadi bukan pasif. Karena Rasul bisa berbuat baik, maka kalau ada yang negatif tetap berbuat baik. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak gitu, berarti yang perlu kita lakukan tuh berbuat baik, berlatih berbuat baik, berlatih berpikir baik, berlatih beremosi baik, berlatih bertindak baik. Karena kalau kita selama jadi objek, nggak akan pernah bisa melakukan pemaafan. Sehingga kita harus switching. Karena itu ada satu tokoh pengarang buku Forgive for Good, namanya Fred Luskin, dia mengatakan, jadi orang-orang seakan sulit untuk memaafkan selama dia terjebak ke dalam yang pertama take it personally gitu. Apapun diambil pribadi. Pak Sahid lewat jalan nggak negur saya dianggap pribadi. Padahal Pak Prof Sahid mungkin lagi sibuk gitu ya. Bukan nggak ngelihat saya ada di situ. Sayanya aja kegeeran gitu kan. Nah, yang kedua adalah saya kemudian melemparkan emosi saya yang harus bertanggung jawab orang lain gitu. Nah, jadi ketidaknyamanan saya itu yang bertanggung jawab Profesor Sahid nih, nggak bisa nih. Nah, selama orang tidak menyalahkan apa yang dialami ke orang lain, selama orang melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, orang nggak akan bisa memaafkan. Karena perilaku memaafkan itu adalah perilaku di mana orang bertanggung jawab gitu ya, terhadap apapun yang terjadi. Nah, yang berikutnya adalah orang kemudian tidak terjebak kepada kata-kata harus. Nah, semakin banyak kata harus, oh harusnya dia tuh begini, harusnya dia tuh begitu, harusnya sebagai dosen begini, harusnya sebagai profesor gitu, harusnya sebagai teman begini, harusnya kalau adik gua tuh begini ya. Semakin banyak harus, peluang kita kecewa besar gitu ya. Dan itu juga adalah bagian dari distorsi kognisi. Nah, jadi teman-teman cukup banyak tema-tema distorsi kognisi kalau kita berhadapan dengan klien-klien yang tidak pemaaf. Nah, jadi sederhananya adalah pemaafan itu adalah bagi diri sendiri, bagi kedamaian diri sendiri, untuk meningkatkan kekuatan kita, tanggung jawab, membuat diri kita bertanggung jawab. Pemaafan itu adalah penyembuhan, dan pemaafan itu adalah menunjukkan bahwa diri kita adalah pemenang. Nah, memang di masyarakat kita menurut saya tantangannya adalah belum bisa membedakan antara pemaafan dan bukan pemaafan. Nah, sehingga kalau di dalam tema-tema terapi kelompok pemaafan tuh, saya berarti urutannya harus menyampaikan dulu apa tuh pemaafan, bedanya dengan seimbangnya timbangan, bedanya dengan memaklumi, bedanya dengan membiarkan, bedanya dengan mengalah, bedanya menjadi kecewa, bedanya dengan melupakan, bedanya dengan pemusatan pada diri, bedanya dengan pengampunan atau memberikan kelonggaran, bedanya dengan perdamaian, bedanya dengan pembenaran. Itu perlu diuraikan dulu. Ternyata yang paling banyak dilakukan oleh klien selama ini bukan pemaafan, tetapi ini. Tapi tema-tema ini, misalnya orang dipukulin sama tetangganya, dia tentara nih. Tadi lo kok diam aja? Saya udah memaafkan. Kamu kan bisa lawan, kamu bisa pergi, kamu bisa lari. Jadi membiarkan orang melakukan kezaliman padahal kita bisa mencegahnya, bisa melawannya, itu bukan pemaafan. Nah, ini banyak di masyarakat kita begitu. Memaklumi. Nah, memaklumi itu kan dari kata bahasa Arab, maklum itu kan pardoning, itu maklum itu kan artinya adalah saya mempunyai pengetahuan tentang dia. Nah, misalnya gini, ada bos ngomel ke anak buahnya, kata si anak buahnya, ya maklum aja lah, bos kita emang gitu orangnya, gitu ya. Nah, itu maklum. Oke, tanya, perasaan kamu gimana? Ya sebel sih. Berarti kan gak memaafkan itu. Nah, seimbangnya timbangan itu adalah khas memaafkan anak-anak gitu. Jadi kalau dia dicubit sama kakaknya, dia pengen cubit balik gitu. Itu bukan pemaafan. Mengalah. Nah, di dalam beberapa suku kita kan ada sing waras ngalah gitu misalnya. Nah, mengalah itu adalah sebuah taktik ya untuk ngelihat gitu. Dia dalam konteks tertentu kayaknya nggak begitu menguntungkan lah. Kalau misalnya dia eyel-eyelan, udah lebih baik mengalah saja. Nah, mengalah itu bukan pemaafan. Berikutnya menjadi kecewa gitu. Jadi kalau misalnya kita kecewa dengan sesuatu, kecewa itu bukan pemaafan. Nah, ini yang paling banyak saya rasa kesalahpahaman di dalam memaafkan sama dengan melupakan. Jadi forgiving is forgetting. Saya rasa itu paling banyak dipahami banyak orang. Yang paling bagus itu Gus Dur suatu kali ditanya itu ya di acara Kick Andy. Gus, siapa sih yang menjatuhkan Anda dari kepresidenan? Tadi ada 2 orang. Siapa tuh? Amin Rais sama Megawati. Gus Dur memaafkan. Memaafkan. Melupakan Gus? Enggak. Saya ingat bagaimana mereka. Jadi, nah, kan ditanya lagi, apa buktinya bahwa Gus Dur memaafkan? Nah, Gus Dur mengungkapkannya dengan kalimat bagus.
Pada waktu setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian Bu Megawati akan menikahkan anaknya, dia mengundang saya, meminta saya berkhutbah. Pada waktu setelah itu Amin Rais ada kegiatan di keluarganya, saya diundang dan saya hadir, saya melakukan hal yang terbaik. Nah, jadi artinya adalah, nah berarti kalau kita bicara nih mengingat, berarti memaafkan adalah mengingat plus berpikir baik, plus beremosi baik, plus berucap baik, plus bertindak baik, plus rasa tema fisiologisnya baik. Berarti pada waktu seseorang itu, nah berarti ada yang namanya dendam. Nah, dendam itu apa? Ingat, tetapi ingatan itu memicu emosi negatif, pikiran negatif, ucapan negatif, tindakan negatif. Nah, itu berarti kalau kita bicara kayak gitu, itu namanya dendam. Nah, justru yang paling berbahaya kalau melupakan. Lupa aja kita kejadiannya. Nah, lupa itu berarti udah temanya traumatik banget tuh. Kalau orang sampai lupa sebuah pengalaman, sementara orang satu kampungnya ingat itu kejadian itu ya. Sementara korbannya sendiri nggak ingat gitu. Nah, lupa yang seperti itu justru merupakan ciri indikator dari seseorang mengalami PTSD atau kompleks PTSD, malah mengalami gangguan jiwa gitu. Nah, jadi memaafkan itu adalah Anda ingat, tetapi ingatan itu tidak memicu emosi negatif, tidak memicu pikiran negatif, tidak memicu fisiologi negatif, tidak memicu perilaku negatif. Dengan kata lain adalah meskipun Anda ingat kezoliman orang, tetapi emosi Anda tenang, nyaman, damai, kira-kira begitu. Nah, berikutnya emosi memaafkan tidak sama dengan pemusatan pada diri. Jadi ada orang, udahlah, yang paling penting gua aja. Nah, itu pemusatan pada diri namanya. Itu bukan pemaafan. Karena tadi ada kaidah di dalam pemaafan juga, kita berbuat ihsan kepada orang lain. Nah, pemaafan beda dengan pengampunan. Jadi pengampunan itu, kata ghafur itu, kata magfirah tadi adalah arti kata ampunan berarti ada orang penghapusan. Orang tidak lagi dituntut untuk katakan saja dihukum. Nah, sekedar untuk contoh bedanya memaafkan dengan mengampuni, saya kasih ilustrasi. Saya tinggal di Gang Bacang, nggak jauh dari UIN Jakarta ya, dibandingkan dari Tasik kan jauh lah. Dari UIN Jakarta itu Gang Bacang itu kurang lebih sekitar 2,5 kilo. Nah, itu ada tetangga saya, seringkali berantem, bertengkar lah, suami istri. Nah, dan seringkali si suaminya ini mukulin istrinya. Nah, jadi pada waktu itu undang-undang masih undang-undang delik aduan waktu itu ya. Jadi kalau diadukan, jadi pada waktu itu udah kita ingetin, oh yang kayak gini dilaporkan aja Mbak, gitu ya. Enggak Pak, saya masih sayang sama suami saya. Nah, di satu titik pertengkarannya adalah parah, ya sampai terjadi pemukulan. Kemudian terjadi sobek muka orang itu, kemudian juga giginya rontok. Dan pada waktu itu si perempuan itu adalah lari ke rumahnya tetangga saya yang kebetulan adalah anggota polisi. Nah, oleh anggota polisi dibawa ke Polsek Ciputat. Nah, pada saat yang sama dibawa kepada, dulu belum jadi RS UIN ya, menjadi klinik UIN Said Hidayatullah, dibuatin visum di sana. Nah, jadi si laki-lakinya juga kabur, tapi keburu ketangkep, kemudian menjadi tahanan Polsek Ciputat. Nah, yang menjadi menariknya, keluarga besarnya yang ada di Gang Bacang nggak ada yang mau nengok gitu ke polsek. Si istri ini ya udah dijahit segala macam gitu, lebam kayak gitu, nak bilang ke anaknya, bapak lu tuh nggak ada yang nengok kayaknya tuh, yuk kita tengok, yuk kita bawa makanan, yuk kita bawa pakaian. Terus menerus itu dilakukan oleh si istri ini sampai dia dipenjara. Sampai di penjara pun di Cipinang si istri masih bawa, walaupun pada proses itu si istri melakukan gugatan cerai. Nah, di dalam tema ini, si istri tidak mengampuni gitu ya terhadap si suami ini. Artinya adalah tidak melepaskan si suami dari hukuman. Nah, tetapi si istri memaafkan. Apa buktinya memaafkan? Dia berbuat baik pada mantan suaminya yang melakukan tindakan. Nah, berikutnya adalah pemaafan seringkali disamakan dengan perdamaian. Beda gitu. Kalau perdamaian itu dalam kasus tadi si istri tadi, berarti mau diajak balik lagi rujuk tuh. Lagi aja yuk, udah kadung sayang kamu nengokin ogah ah. Nah, berarti pemaafan bisa ditindaklanjuti dengan perdamaian, pemaafan tidak juga perlu ditindaklanjuti dengan perdamaian. Jadi sangat tergantung hitung-hitungan secara psikologinya kayak gimana gitu. Kalau tidak menguntungkan, jangka panjangnya ngapain gitu ya. Nah, pemaafan tidak sama dengan justifying. Jadi kadang-kadang misalnya ada orang mengatakan gini, oh wajar deh dia zolim ke gua gitu, karena dia melakukan A, B, C, D, F, G, H ke gua. Nah, itu adalah namanya pembenaran. Jadi pemaafan tidak sama dengan pembenaran. Nah, teman-teman, di kita, di dalam konteks Indonesia, sayangnya pemaafan ini seringkali jadi menarik. Di dalam ajaran Islam itu tidak ada kata minta maaf itu. Tidak ada. Yang ada orang yang zolim bukan diminta maaf. Di dalam ajaran Islam, orang yang zolim merasa menzolimi orang lain, dia perlu melakukan taubat. Gitu ya. Jadi bukan minta maaf.
Nah, karena itu di kita, makanya salah kaprah. Banyak minta maaf itu yang konyol-konyol gitu ya. Pertobatan itu artinya apa? Berarti harus stop kezoliman dia. Dia harus mengganti kerugian yang pernah, kerugian material, ya, kerugian moral, kerugian sosial bisa jadi ya, yang dialami oleh orang yang dizolimi. Dia harus melakukan remedi alias perbaikan, dan dia harus mampu membuat hubungan yang lebih baik. Sayangnya di kita, tema-tema pertobatan sosial ini jarang. Misalnya gini, ada kasus, kita sebut aja suatu kasus lucu tuh. Ada Arteria Dahlan dari partai PDIP, ya. Itu dia tiba-tiba di dalam sebuah rapat menghina-hina orang Sunda gitu, gara-gara ngomong pakai bahasa Sunda ya di daerah Sunda. Kemudian dia ngomel-ngomel gitu, ini kan dimusuhin dia. Nah, sampai dia minta maaf. Nah, problemnya kan lucu. Yang udah tersinggungnya mungkin satu komunitas Sunda tuh. Dia selama dia nggak melakukan perubahan perilaku, kayak kan artinya juga cuman kalimat tadi menjadi kalimat yang tidak tulus. Nah, jadi di sini adalah ada dua perilaku yang berbeda. Apa bedanya pemaafan dengan pertobatan? Pemaafan adalah aksi intrapersonal. Artinya intrapersonal, nggak diperlukan hadir penzolim. Pemaafan itu adalah saya dengan diri saya. Nah, sementara pertobatan wajib saya menemui orang yang saya zolimi gitu. Walaupun barangkali juga nggak mudah mereka bisa menerima kita. Nah, di masyarakat kita kadang-kadang masih memandang bahwa pemaafan itu harus tuh datang yang menzolimi kita. Enggak. Nah, teman-teman, karena ini udah ada isyarat-isyarat ya, jadi saya tutup saja. Nah, jadi memang di dalam pemaafan itu sendiri barangkali ada dua kisah, ada dua hadis Nabi berkaitan tentang pemaafan. Yang pertama, Nabi pernah berbicara pada sahabat, tahukah kalian sahabat, mampukah kalian memiliki amal seperti Abu Domdom? Para sahabat bertanya, Abu Domdom siapa tuh? Kayaknya nggak ada gitu. Nggak ada di antara kita nih orang yang bernama Abu Domdom. Nah, baginda Rasul menjawab, Abu Domdom adalah nenek moyang kalian yang setiap menjelang fajar dia bermunajat kepada Tuhan, ya Allah, aku telah memaafkan orang yang tadi gitu ya, siang tadi, sore tadi menghancurkan, meruntuhkan, menjatuhkan martabat diriku. Nah, di dalam hadis tadi dinyatakan bahwa Abu Domdom itu melakukan kayak gitu apa? Setiap menjelang fajar. Berarti kan setiap malam. Nah, berarti bukan kayak kita, memaafannya belajar 1 tahun sekali. Jadi kalau kita lihat dari hadis itu adalah memaafkan itu harus menjadi aksi day to day, pembersihan jiwa setiap hari. Nah, kemudian ada satu hadis lagi, suatu kali baginda Rasul ketika mau menjelang sholat ya, itu kemudian waktu itu tuh orang kalau sholat udah terbiasa gitu duduk pada tempatnya. Jadi orang tahu nih kalau tempat ini kosong berarti si itu belum datang. Nabi nunjuk ke satu tempat itu. Ya, sahabat kita yang biasanya duduk di sini nih ya, ahli surga nih. Wah, itu para sahabat kaget, kayaknya biasa-biasa aja amalnya gitu ya. Ini kalau kata bahasa Betawinya, biasa aja tuh, apa hebatnya dia. Nah, beberapa sahabat kemudian mengutus satu orang untuk melakukan penyelidikan. Nah, si orang yang diminta penyelidik ini pura-pura kemalaman. Akhirnya bisa nginep di rumah sahabat kita itu. Dia malam gitu ya, pura-pura tidur tapi dia intip gitu, nggak ada hal yang baru, nggak ada hal yang aneh gitu, biasa aja gitu. Besoknya dia pura-pura kemalaman lagi, sampai 3 malam belum ditemukan hal yang baru. Pas 3 malam, wah, si sahabat yang diteliti ini ngomong, kayaknya kamu lagi menyelidiki sesuatu deh. Kayaknya dia mengatakan, baginda Rasul pada waktu kau belum datang mengatakan demikian. Orang itu mengatakan, kayaknya seperti yang kau lihat, amalan yang kulakukan sama seperti amalan engkau. Hanya saja pantang aku tidur malam sebelum aku memaafkan orang-orang yang menzolimiku di hari itu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berangkat dari dua hadis ini, berarti ya mau tidak mau pemaafkan itu harus menjadi amalan harian ya, setiap hari. Nah, karena itu di dalam tasawuf, salah satu tarikat ada tarikat Naqsyabandiyah. Syekh Bauddin Naqsyabandi itu ada terapinya itu. Terapi pemaafan ala Syekh Bauddin Naqsyabandi adalah setiap ba'da sholat, ba'da zikir, kita diminta untuk reflektif. Misalnya saya nih reflektif, ini kan ba'da asar ya, ba'da asar. Reflektif tadi antara zuhur ke asar. Ya Allah, jadi saya bayangkan dulu tuh orang-orang yang terbaik. Alhamdulillah saya ketemu Prof. Vena, pernah terakhir, ya Allah berikanlah kebaikan pada Prof. Vena, berikanlah kebahagiaan pada Prof. Vena. Jadi kira-kira begitu. Jadi bayangkan kebaikan orang dan doakan kebaikan yang lebih baik. Nah, setelah itu, ya Allah, aku ketemu si borok kokok. Ini kan orang jelek nih. Ya Allah, sampai detik ini aku nggak tahu apa iktibar, apa makna orang itu didatangkan kepadaku, apa pembelajaran didatangkan kepadaku. Ya Allah,
Terlepas apapun yang dilakukan oleh orang itu, berikanlah kebaikan kepada dia, berikanlah kebahagiaan kepada dia, berikanlah kenyamanan kepada dia. Dan berikanlah juga hamba wawasan tentang pembelajaran apa bagi hamba dengan ketemu dengan dia. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu dijadikan amalan kalau di dalam terapi-terapi Syekh Bahauddin Naqsabandi. Jadi, maghrib berarti sesuatu asar sampai maghrib. Isya antara maghrib isya. Sebelum tidur antara tadi isya sampai ke tidur. Bangun kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya itu kita jadikan rutin, insya Allah diri kita akan menjadi lapang dan diri kita akan menjadi tenang. Kira-kira begitu saja teman-teman. Terima kasih.